Selamat pagi teman-teman bisnis sekalian. Selamat datang di rumah Tuhan. Meskipun di rumah teman-teman masing-masing ya, kita masih online, tapi Tuhan Yesus hadir di rumahmu, di dalam hatimu. Ketika kita mengangkat penyembahan, mengangkat pujian kita, Dia hadir di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini, hari Sabat ini Tuhan, di mana kami boleh menyiapkan hati kami, memberikan waktu kami untuk-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan dalam kesibukan kehidupan bersekolah kami mau Tuhan Engkau hadir di dalam hati kami. Kami mau tinggal tenang Tuhan dalam hari Minggu ini, di mana kami menyembah dan memuji Engkau. Engkau berkati pujian dan penyembahan kami Tuhan, biar boleh harum padamu Tuhan, boleh menjadi persembahan bagimu Tuhan, biar Engkau ajarkan setiap kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita sama-sama persiapkan suara kita dan kita puji nama Tuhan kita. We give you praise, oh God, we give you praise. Sebab Kau menuntun langkah kami, di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku.
berada, angkat suaramu, angkat doamu. Apapun yang teman-teman alami, kau bisa menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Nyatakan dalam seruan, dalam pujian, dalam perkataan, dalam doa. Apapun yang teman-teman ingin serukan, serukanlah. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, Kau melihat kami anak-anak-Mu Tuhan. Oh, setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau hadir beserta kami. Engkau hadir beserta kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan. Engkau yang tak terlihat namun nyata dalam hidup kami. Kehadiran-Mu Tuhan lebih nyata dari segalanya. Oh Tuhan, naikkan doamu, naikkan sembahmu.
Selamat pagi BCC Next Gen, kembali lagi kita di dalam ibadah kita, ya ibadah yang setiap minggu kita lakukan. Biarlah kita datang dengan sikap yang baik dan penuh dengan penghormatan kepada Tuhan. Juga pada saat ini kita mau duduk diam, ya berkonsentrasi, kita mau memberikan waktu kita sepenuhnya untuk Tuhan, ya. Teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk kita bisa merenungkannya, ya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih karena Tuhan selalu ada buat setiap kami dan selalu mengajarkan kami jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Dan pada siang hari ini kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah masuk dalam hadirat Tuhan dan kami mau duduk diam seperti Maria Tuhan yang duduk diam di kaki-Mu mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Ajarlah kami firman-Mu, buka telinga kami, hati kami, supaya kami boleh sepenuhnya belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, teman-teman semua, hari ini adalah Buah Roh ke-8 yang akan kita belajar. Minggu depan satu kali lagi, ya, baru kita akan mengganti tema yang lain. Minggu depan juga merupakan pelajaran yang sangat harus kita pelajari ya, yaitu penguasaan diri, itu buat minggu depan. Saya berharap teman-teman semuanya bisa untuk belajar sama-sama ya. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar satu buah roh yang mungkin gak terlalu jauh banget dari kasih gitu ya. Tidak jauh banget dari kasih. Nah buah roh tersebut adalah buah roh kebaikan. Ya, kebaikan. Nah, teman-teman semua, saya akan mulai dengan sebuah cerita yang dari apa yang saya suka ya. Jadi teman-teman, saya tahu mungkin teman-teman punya favorite movie sendiri ya. Setiap orang punya film-film yang teman-teman suka. Nah, dari dulu sampai sekarang saya itu memang suka film-film Disney ya. Kartun-kartun pun saya nonton semua. Saya ingat princess yang nggak pernah saya nonton itu adalah princess apa ya namanya, yang bajunya hijau, kulit princessnya hitam dan dia itu bersama pangeran kodok. Nah itu yang saya belum pernah nonton sampai sekarang. Tapi sisanya semua princess saya udah pernah nonton. Nah saking sukanya sama Disney, saya setiap versi dari film-film mereka itu saya tonton. Nah favorit saya dari segala waktu itu adalah Cinderella. Nah ini nggak pernah berubah. Kadang-kadang kalau di Zoom lagi meeting-meeting tidak formal pun ya, lagi meeting-meeting tidak formal gitu ya. Zoom kan bisa ganti-ganti nama tuh. Nah saya selalu pakai nama Cinderella gitu. Sampai anak II saya kalau lagi Zoom gitu kan, II Cinderella, dia panggil seperti itu. Nah jadi Cinderella itu salah satu favorit saya sampai hari ini. Bahkan kalau saya nggak bisa tidur di malam hari, saya suka buka YouTube Cinderella kartun dan saya akan nonton itu gitu. Padahal udah hafal every detail dari film tersebut. Nah, seperti yang saya katakan bahwa saya suka semua versi yang dibuat oleh mereka, dari versi kartun sampai versi orang biasa. Nah, jadi terakhir Cinderella itu ada dibikin yang main si Lily Lily apa gitu. Dan menurut saya itu bagus banget gitu ya. Nah jadi seperti yang teman-teman ketahui, kalau Cinderella itu kan dulu dia hidup bahagia sama papa mamanya. Akhirnya mamanya meninggal, papanya mencari istri yang baru, ternyata istri dan mama tirinya ini dan kakak-kakak tirinya ini semuanya jahat, ya kan? Teman-teman tahulah cerita Cinderella lah. Nah, waktu si Lily James ini jadi Cinderella, waktu dia masih kecil, waktu papanya lagi pergi, mamanya kan udah sakit-sakitan gitu. Nah, terus mamanya itu bilang sama si Lily Jamesnya, sama si Cinderellanya. Dia bilang, kalau saya udah nggak ada, ingat satu hal. Kamu harus be kind and courageous, dia bilang gitu. Kamu harus be kind, baik ya, nice, baik gitu, maksudnya baiklah dan berani.
Itu pesan mamanya sebelum meninggal. Dan sampai besar, sampai dewasa, Cinderella ini tetap menjadi orang yang kind and courageous. Nah, jadi teman-teman semua, waktu saya menonton film ini gitu kan ya, pesan terhadap anaknya ini, saya ingat sampai sekarang karena mungkin saya suka ya sama filmnya ya. Nah, hari ini teman-teman, kita belajar tentang satu buah roh yang namanya kebaikan. Kita belajar sebenarnya kebaikan versi orang Kristen tuh seperti apa sih? Be kind versi orang Kristen tuh seperti apa sih? Gitu ya teman-teman ya. Nah, saya langsung aja kepada poin pertama yang saya mau sharing sama teman-teman semua. Kebaikan orang Kristen adalah sebuah perbuatan yang perlu dilakukan dan ditunjukkan karena dengan seperti itu orang lain bisa percaya kepada kesalehan kita. Ini hal pertama yang saya mau bagikan kepada teman-teman semua. Nah, teman-teman, kita bisa lihat bahwa semua agama mungkin orang bilang mengajarkan semua kebaikan, ya kan? Semua agama mengajarkan kebaikan. Agama manapun sama kok, tetapi mereka semuanya mengajarkan kebaikan kok, gitu ya. Nah, tetapi teman-teman semua memang betul, tetapi apapun yang mereka ajarkan, hari ini kita mau belajar satu hal, bahwa kebaikan yang kita lakukan teman-teman harus sesuai juga dengan motivasi yang benar. Jadi perbuatannya benar, yaitu perbuatan kebaikan, disertai dengan motivasi yang benar. Nah, itu apa yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita semua. Perbuatan yang benar dengan motivasi yang benar. Ya. Nah, teman-teman, banyak kali kita melihat atau mungkin menonton sebuah film atau mungkin kalian nanti boleh sharing di Komsel ya. Mungkin apa yang pernah kalian lihat di luar sana, di mana seseorang ini melakukan kebaikan hanya untuk dengan sebuah motivasi yang tidak benar. Mungkin memanfaatkan orang tersebut untuk mendapatkan keuntungan buat diri dia dan lain-lain. Gitu ya, teman-teman pasti pernah ngerasain seperti itu, pernah melihat mungkin bagaimana seseorang ini berbuat baik padahal itu sebenarnya ada maksudnya, ada motivasi yang tidak benar di balik semuanya itu. Ya, nah jadi di dalam film-film pun kita sering lihat gitu, banyak banget hal-hal seperti ini yang diangkat jadi cerita gitu ya. Bagaimana seseorang ini berbuat baik kepada ternyata di belakangnya itu dia adalah orang yang tidak baik gitu. Nah, perbuatan baik yang orang Kristen lakukan tidak seperti itu teman-teman. Kita mau menjadi orang-orang yang tulus karena itu yang Alkitab ajarkan sama kita. Kita harus tulus seperti merpati, seperti kata firman Tuhan. Emang ada lanjutannya, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi yang saya bahas hari ini adalah ketulusan yang orang lain tidak banyak punya. Saya sangat senang berteman dengan orang-orang yang tulus. Dan saya mengucap syukur bahwa di gereja ini teman-teman kita di sini orang-orang yang tulus. Saya berani bersaksi buat mereka. Mereka orang-orang yang mungkin apa yang mereka lakukan tidak punya intrik. Tidak punya intrik itu apa ya? Kayak rencana jahat atau hidden agenda ya. Agenda tersembunyi. Yang mungkin mereka sembunyikan padahal di luarnya berbuat baik kepada kita. Kenapa? Saya percaya bahwa firman Tuhan yang dibagikan itu membuat kita belajar, jemaat Tuhan di sini. Bahwa saat kita melakukan kebaikan, kita harus seperti Tuhan Yesus. Pribadi yang tulus. Apa yang kita katakan, kita mengasihani seseorang, kita berbelas kasihan terhadap seseorang. Kita berbelas kasihan dengan tulus. Kita mau memberi kepada seseorang, kita berikan dengan tulus. Tanpa harapin balasan, tanpa kita pengen dipuji sama orang. Ya kan? Nah, jadi teman-teman semua, banyak kali kebaikan yang kita lakukan, ketulusan yang kita lakukan gitu ya. Terkadang tidak perlu diketahui sama orang. Itu adalah kebaikan dan ketulusan yang sejati. Kalau kita melakukan sebuah kebaikan dan selalu mau dilihat sama orang, coba periksa hati kita. Mungkin itu bukan kebaikan yang sejati. Kebaikan yang kita lakukan tetapi kita tidak tulus di dalam hati kita. Ya, padahal di dalam Matius 5 ayat 16, Cece bacain ya buat
kita semua ya. Matius pasal 5 ayat 16. Oke. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini sangat jelas teman-teman. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Padahal kebaikan tersebut itu adalah sarana untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan buat teman-teman kita yang lain yang mungkin belum mengenal Tuhan. Dan mereka bisa percaya kepada kesalehan kita bahwa kita ini berbuat baik dengan tulus karena kita percaya kepada Tuhan. Karena kita ini meniru Tuhan, itu poin kedua akan kita bahas. Ya, karena kita berbuat baik dengan motivasi yang benar. Sehingga mereka juga bisa mengerti gitu, supaya dan mereka juga bisa merasakan, oh beda ya ini orang ya, dia dengan tulus loh membantu kita, dia dengan tulus loh menolong kita. Kenapa sih dia bisa seperti itu? Oh dia orang yang percaya kepada Tuhan. Yuk kita juga mungkin teman tersebut kita bisa dipakai Tuhan untuk membawa mereka untuk percaya kepada Tuhan. Nah itulah teman-teman semua, perbuatan yang baik dengan motivasi yang benar. Itu yang harus kita tunjukkan kepada dunia ini. Bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang seperti itu. Bahwa Tuhan Yesus itu bukan dengan kasih yang pura-pura. Firman Tuhan juga katakan, hendaklah kasihmu jangan pura-pura. Kalau kita mengasihi orang, kita kasihi dia. Kalau kita mengasihi dan mengampuni seseorang gitu ya, kita kasihi dia dengan tulus. Kita betul-betul tidak pura-pura terhadap dia. Nah itu yang Tuhan Yesus ajarkan buat setiap kita. Ya. Nah yang kedua teman-teman, kebaikan orang Kristen itu sangat meneladani Tuhan Yesus. Apa yang Alkitab tulis dari Matius sampai Yohanes itu semua kerekord kan perjalanan Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka menuliskan tentang perjalanan Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Bagaimana dia berbelas kasihan terhadap orang, bagaimana dia menyembuhkan orang sakit, bagaimana dia memberi dan lain-lain. Itu semuanya tertulis di dalam situ. Dan kalau teman-teman lihat, kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Buktinya apa? Buktinya waktu dia naik ke atas kayu salib, dia harus menanggung semua agony, susah payah yang tidak akan pernah kita lupakan sampai kapanpun, yang menebus kita, padahal dia harus sampai seperti itu. Teman-teman, kasih agape yang Tuhan Yesus tunjukkan, mau dia sampaikan kepada kita untuk kita lakukan di dalam dunia ini. Kita meneladani dia. Kita meneladani sikap-sikapnya di dalam dunia ini untuk kita belajar dan kita tunjukkan kepada dunia ini. Ya, ada satu juga ayat di Lukas, nanti teman-teman bisa baca sendiri di Komsel. Kasihilah musuhmu, dikatakan seperti itu. Itulah kasih yang kita teladani sama Tuhan Yesus itu kasih yang agape. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Bahkan musuh kita pun, siapa di sini yang punya musuh? Siapa di sini yang merasa punya musuh? Atau merasa ada orang yang kita sebel? Atau orang yang pernah menyakiti kita? Atau orang yang pernah menghina kita? Yang pokoknya dia tuh resel lah sama gua. Sepertinya dia musuh gua. Seperti itu ya. Perintah Tuhan Yesus dan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus bilang, kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bayangin. Dia tunjukkan benar-benar, saudaraku. Waktu dia lagi ada di atas kayu salib, dia bilang sama Tuhan, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bisa nggak kita seperti itu? Mau nggak kita belajar untuk seperti itu? Even orang-orang yang sudah sampai cambuk dia, ludahin dia, kasih dia mau kota duri, paksa dia angkat itu salib yang beratnya setengah mati. Kalau kalian lihat The Passion of Christ, film,
itu adalah film yang paling mendekati penyiksaan Tuhan Yesus. Itu pasti mendekati loh. Belum yang sebenarnya. Bahkan si aktor, namanya Jim siapa lah gitu ya. Cavier atau siapa gitu. Ceritanya kalau mereka syuting kan mereka pakai di back ini di belakang nih mereka pakai kayak balok gitu ya. Jadi pas dicambuk itu nggak kena ke badannya gitu kan. Tapi jadi cambuknya itu tuh ada tiga gigi begini. Jadi kalau dicambuk gitu tuh ngambil daging kita gitu. Nah pas lagi dicambuk nggak sengaja kena lah ke kulitnya. Wah dia marah besar. Namanya aktor mungkin ya. Dia marah besar. Kok nggak proper sih ininya gitu sampai sakit kan. Tapi di situ dia bercerita bahwa dia merasakan ternyata gue cuman kena dikit aja tuh gue sampai kayak begini gitu loh. Gimana dulu ya Tuhan Yesus benar-benar merasakan hal ini tuh benar-benar luar biasa loh. Susahnya, luar biasa sakitnya. Gitu teman-teman. Jadi yang saya mau katakan adalah kasih yang Tuhan Yesus tunjukkan sama kita yang harus kita teladani. Itu adalah kasih yang agape. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Sesama anggota keluarga apakah sudah kita lakukan? Sesama teman kita, sahabat kita, saudara-saudara kita, teman-teman gereja kita. Apakah kita menunjukkan kebaikan kita dengan kasih yang agape, yang bagaimana kita meneladani Kristus buat setiap kita. Ya, nah jadi kebaikan Tuhan buat kita tuh udah luar biasa. Sampai kalau nggak salah Sari Simorangkir ya yang di JPCC Worship, dia tulis lagu telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Wah, minggu lalu kita belajar tentang sabar. Tuhan tuh panjang sabar banget. Kebaikannya melimpah buat setiap kita. Waduh, kalau hidup saya mau menceritakan kebaikan Tuhan, mungkin kalau kertas selembar kertas itu sebesar ruangan ibadah ini juga nggak cukup. Kebaikan Tuhan buat hidup saya itu udah luar biasa banyak. Buat saudara juga sekalian, buat teman-teman juga sekalian. Dan sekarang setelah kita menerima kebaikan Tuhan, apakah kita mau juga menjadi terang di dalam kebaikan kita juga terhadap dunia ini, terhadap orang-orang lain, sehingga mereka juga bisa memuliakan Tuhan? Itu pertanyaan buat setiap kita. Nah jadi yang kedua, kebaikan yang kita lakukan, itu kita teladani Tuhan Yesus. Kebaikan yang kita lakukan, dasarnya itu adalah apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu di dalam Alkitab kita. Ya, nah yang ketiga teman-teman yang terakhir, perbuatan baik yang kita lakukan. Ya, itu ada firman Tuhan di dalam Petrus, nanti juga bisa kalian bahas di Komsel. Saling berbuat baiklah kalian, terutama terhadap sesama orang percaya. Ayat ini tentu bukan berbicara tentang kalau orang lain nanti dulu lu bantu ya, bantu orang Kristen dulu, bukan begitu pastinya. Kalau begitu Alkitab tidak sinkron dong, ya kan? Mengajarkan yang depan seperti ini, yang belakang seperti ini, tidak. Tapi ini lagi berbicara tentang tubuh Kristus. Bisa bayangin teman-teman, jika satu tubuh kita itu bermusuhan dan tidak saling berbuat baik, tangan mencakar kaki misalnya, tangan mencakar muka dan segala macam lah. Itu bukan sebuah tubuh yang baik, itu tubuh yang rusak. Dan Tuhan tidak mau bahwa di dalam gerejanya yang adalah tubuh Kristus, ini kita adalah tubuh Kristus ya. Yang adalah gerejanya ini tidak penuh dengan perbuatan baik. Nah itu Tuhan tidak senang. Karena di dalam kasih persaudaraan kita itu pasti ada perbuatan baik. Nah jadi di dalam diri kita saat ini bagaimana kita berteman dengan orang-orang di sekitar kita, orang-orang tubuh Kristus yang sama-sama melayani Tuhan di sini, yang sama-sama bergereja di sini, pokoknya sama-sama melayani Tuhan ya. Apakah kita menunjukkan kebaikan kita kepada mereka? Mulai dari diri kita sendiri dulu. Apakah kita masing-masing sesama tubuh Kristus menunjukkan kebaikan kita, menunjukkan pertolongan kita dengan kasih Kristus yang tulus? Apakah seperti itu teman-teman? Nah itu adalah satu pelajaran buat setiap kita. Bahwa kita di sini adalah tubuh Kristus yang harusnya saling
membantu, saling menolong, saling mendorong dalam perbuatan yang baik. Dan itu yang kita lakukan di dalam gereja ini, di dalam tubuh Kristus yang kita ada di sini saat ini. Bukan sebuah kebetulan bahwa Tuhan menempatkan kita di gereja ini untuk melayani bersama, untuk bersekutu bersama, untuk ya semuanya bersama-sama. Tidak sebuah kebetulan ya teman-teman. Nah, setelah kita ditempatkan di sini, apakah kita menunjukkan kasih dan kebaikan kita terhadap tubuh Kristus di sini? Biarlah kita semakin hari semakin disatukan, makin dipererat dengan kasih Kristus sehingga kita bisa memuliakan Tuhan ya dengan kehidupan kita di sini. Nah, ini yang saya mau bagikan teman-teman semua, 3 poin ini. Biarlah ini menjadi perenungan kita. Biarlah kebaikan kita dipancarkan, kita lakukan kepada dunia ini sehingga mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang paling penting. Karena at the end, di dalam Matius 28, Tuhan bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Tuhan dan biarlah mereka, ajarlah mereka melakukan apa yang aku lakukan. Nah, inilah tugas kita teman-teman. Kalau kita tidak memberikan kebaikan kita buat mereka, saya yakin bahwa mereka tidak akan percaya dengan kesalehan kita. Mereka tidak akan percaya kepada Tuhan kita. Mereka tidak percaya kepada kebaikan Tuhan kita. Karena kita yang adalah representatifnya Tuhan, itu tidak mewakili sifat-sifatnya, sikap-sikapnya. Nah, jadi biarlah kita menjadi berkat, menjadi terang. Biarlah terangmu bercahaya. Dan supaya demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari kita berdoa untuk kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami boleh ada di sini merenungkan dan belajar firman Tuhan. Biarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu ini yang menjadi wakil-Mu di dalam dunia ini boleh mempersembahkan hidup kami dan melakukan perbuatan baik di dalam dunia ini Tuhan, sehingga terang kami bercahaya dan orang-orang boleh melihat Engkau di dalam kami. Biarlah Tuhan pada akhirnya Kau mengutus kami untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dengan sikap kami yang baik. Terima kasih Tuhan, biarlah buah roh kebaikan di dalam diri kami tumbuhkan, kami mau salibkan daging kami, biarlah ketulusan juga di dalam hati kami sehingga kami melakukan perbuatan baik dengan motivasi yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang menjaga jalan kami dan mengajarkan firman-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, sampai kami akan berpisah satu sama lain. Aku berdoa buat anak-anak-Mu di sini, buat setiap ketua komsel juga, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang melindungi mereka. Supaya kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu ada bersama dengan kami. Janji-janji-Mu Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita juga bersama dengan umat-Mu di sini. Dan aku berdoa Kau memberkati setiap sekolah mereka, apa yang mereka lakukan, keluarga mereka juga Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan bahwa kasih sayang daripada Bapa, persekutuan dengan Tuhan Yesus dan penyertaan daripada Roh Kudus selalu beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.